kita bertindak dengan cepat. Kondisi pasien itu sangat cepat jatuh dalam kondisi yang buruk. Saya mau tunjukkan, bukan mau menakut-nakuti ya, tapi mau menunjukkan bagaimana itu emergensinya untuk perdarahan postpartum ya. Apalagi kalau dia kasusnya atonia uteri. Jadi kalau atonia uteri ketika uterus itu tidak berkontraksi dia tidak butuh waktu yang lama, pasien akan mengalami kekurangan darah dalam jumlah yang banyak. Jadi perdarahan akibat atonia uteri itu perdarahannya banyak, bergumpal dan terus menerus, tidak ada fase berhenti. Ya, selama kontraksi uterus tidak terjadi, maka pasti perdarahannya akan berlangsung secara terus menerus. Sama kalau kita buka keran dengan kondisi maksimal, begitu derasnya. Ya, begitu derasnya perdarahan. Nah, saya mau tunjukkan seberapa singkat waktu kita untuk melakukan pertolongan. Makanya itu wajib untuk penanganan perdarahan postpartum, penanganan awal itu diwajibkan atau kompetensi 4 untuk kalian. Karena tidak akan ketemu itu pasien dengan dokter spesialis obgyn kalau kalian tidak lakukan ini. Baru naik di atas ambulan sudah mati. Iya deh. Nah, saya ibaratkan ya gini. Berapa jumlah darah dulu dalam tubuh manusia? Berapa? Dalam tubuh manusia itu jumlah darah manusia itu kalau kita hitung secara kasarnya sekitar 70 sampai 75 cc per kilogram berat badan. Jadi anggaplah beratnya pasien 50. Kita ambil nilai terendahnya 70 cc. Maka perkiraannya jumlah darah dalam tubuhnya itu sekitar 3.500. Nah, perdarahan karena atonia uteri, laju perdarahannya itu sekitar 300 sampai 350 cc per menit. Jadi tidak sampai 8 menit mati pasien. Karena pasien mati bukan nol darahnya tuh. Jadi emergensi, makanya disamakan dengan code blue. Ya, jadi itu lajunya itu kalau kita di kamar operasi, bukan cuma pasien yang shock, operatornya juga shock. Karena tidak bisa lagi itu kecepatannya itu tidak mampu suction, pasti dikala. Jadi kita timba-timba pakai ini, pakai nearback. Jadi memang penanganan awal itu makanya diajarkan di kalian di awal kalian stase, supaya kalian kalau terima pasien seperti itu, mudah-mudahan tidak ketemu dengan pasien seperti itu, tapi kalian sudah bisa melakukan pertolongan pertama ya. Jadi ingat golden time kita itu sangat singkat ya. Pasti tidak ketemu kan dengan SPOG kalau kalian tidak lakukan penanganan. Baru kalian inform konsen, apalagi kalau yang membuat keputusan terlalu banyak, itu tidak sempat lagi waktu kita. Nah, sekarang saya mulai dari atonia uteri. Jadi intinya begini deh, ada datang pasien dengan perdarahan ya, perdarahan segera setelah melahirkan, maka cara mencarinya itu langsung berurutan, tonus dulu, baru tisu, baru trauma, paling terakhir trombin ya. Jadi kalau ada datang pasien dengan perdarahan kan dia kasus emergensi, maka pasti yang pertama adalah ask for help dulu. Karena lebih baik kita bekerja secara tim, bisa lebih ceritanya langsung simultan dilakukan dibandingkan kita bekerja sendiri ya. Nah, kemudian setelah ask for help, kalau tidak ada petugas medis bisa diminta tolong, paling tidak ada keluarga pasien yang bisa membantu ya. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah lihat ABCDE-nya. Jadi primary survey dulu. Nilai RW-nya, breathing-nya, sirkulasi, disability. Di sirkulasi pasti kita di breathing, meskipun biasanya kalau untuk pasien dengan atonia uteri meskipun di breathing-nya masih normal kita nilai, tapi kan cepat sekali dia langsung jatuh dalam kondisi tidak sadar. Maka langsung kita kasih oksigen, kemudian langsung pasang infus. Pasang infus biasanya kita langsung pasang 2 jalur. Ya, 2 jalur ini. Terus pasang infusnya jangan pakai infus set, pakai transfusi set karena pasti di transfusi.
Ya, jadi biasanya itu di UGD untuk kasus perdarahan postpartum itu 1 kali tusuk semuanya. Jadi tusuk 1 kali dengan abuket, langsung juga di situ ambil darah sebelum dihubungkan dengan transfusi sel. Ya, ambil darah untuk 2 kepentingan. Yang pertama untuk cek lab, yang kedua adalah untuk persiapan di bank darah. Kayak gitu. Ya, langsung 1 kali tusuk. Karena nanti kamu susah lagi untuk dapat, pasti kolaps nih semua pembuluh darahnya. Nah, selanjutnya setelah kita tangani ABCDE-nya, baru kita mencari penyebab perdarahannya. Jadi, oh ini dia perdarahan segera setelah melahirkan. Perdarahannya sudah melebihi 500 cc, maka tegaklah diagnosis perdarahan postpartum. Kalau dari pemeriksaan didapatkan dia ada gejala dan tanda shock, misalnya tensinya sudah 80/60 atau per 40 atau per palpasi misalnya, ya sudah tidak sadar pasiennya, maka pastikan diagnosis shock hipovolemik sudah tegak. Jadi diagnosisnya duluan shocknya. Jadi shock hipovolemik, jadi tetap ada paritas dulu ya. Jadi misalnya dia masuk dengan G2P1A0, dia sudah melahirkan, berarti dia menjadi P2A0. P2A0 tambah shock hipovolemik et causa perdarahan postpartum et causa apa, kayak gitu. Tapi kalau dia tidak shock J, ya langsung P2A0 tambah perdarahan postpartum et causa apa. Nah, et causanya kita cari dari langsung kita cek kontraksi. Jadi langsung tonus. Ada enggak kontraksinya? Kalau ada, berarti kita sudah bisa singkirkan tonus. Ya, kalau dia ada kontraksi tapi tidak terlalu bagus, tidak terlalu keras, berarti dia tegaklah diagnosis perdarahan postpartum et causa hipotonia uteri. Tidak ada sama sekali kontraksi, lembek sekali, berarti dia perdarahan postpartum et causa atonia uteri. Ya, kontraksi bagus, kita cek tisu, lihat dia sudah lahir belum plasentanya. Kalau belum lahir plasenta sudah 30 menit dan sudah 2 kali diberikan oksitosin, maka tegaklah diagnosis perdarahan postpartum et causa retensio placenta. Oh, plasenta sudah lahir dok, tapi tidak lengkap, maka tegaklah diagnosis perdarahan postpartum et causa retensio placenta. Ya, kayak gitu caranya. Kita sudah cek tonus bagus, oh tisunya plasenta lahir kesan lengkap, maka kita cek trauma, periksa robekan jalan lahir. Makanya di APN setelah kita tolong persalinan kan kita cek perdarahannya, robekan jalan lahir. Apakah robekannya mengarah ke tingkat 3 atau tingkat 4? Jadi kalau dia robek perineumnya tapi cuma tingkat 1 atau tingkat 2, berarti bukan itu yang menyebabkan dia perdarahan postpartum. Ada penyebab yang lain, ya. Jadi yang bisa menyebabkan kalau robekan perineum itu dia tingkat 3 atau tingkat 4. Kemudian robekan serviks. Nah, kalau robekan serviks kalian bisa diagnosis kalau kalian inspekulum. Tidak bisa kalian nilai robekan serviks kalau tidak diinspekulum. Ya, jadi kalau kita sudah lihat, oh perineumnya cuma robek tingkat 2 misalnya, pasang inspekulum, lihat bagaimana, apakah ada robekan serviks atau tidak. Oke? Nah, kalau semuanya normal, semuanya bagus, barulah kita pindah ke T yang terakhir. Diperiksa darahnya, periksa trombositnya, PT-APTT-nya atau CTBT-nya. Oke? Nah, sekarang saya mulai dulu dengan atonia uteri. Udah ada handscreen panjang deh. Ada? Kalau ada tapi tidak terlalu klasik, pokoknya kalau tidak ada atau ini tidak ada kontraksi kok? Atau lembek? iya. Jadi ada Jijo, untungnya orang gemuk toh, banyak darahnya. Oke, saya mulai dengan atonia uteri ya. Jadi silakan dibuka bagan yang sudah saya jelaskan kemarin waktu kuliah. Itu disusun, itu dibentuk alurnya seakan-akan kalian sendiri sebagai petugas kesehatan.
bukan di rumah sakit yang ada tim petugas kesehatan yang lain. Cuma kalian misalnya kalian bertugas di puskesmas yang sangat terpencil, cuma satu dokter, tidak ada perawatnya. Kamu juga yang dokternya kamu Tommy kepala puskesmas. Ya, dia kayak model pustu. Biasa kan ada kayak gitu ya. Dia kayak model pustu, cuma satu dokternya. Tidak ada petugas kesehatan yang lain. Maka kalian ask for help-nya ke keluarga pasien. Nah, saya kembali dulu ke manajemen aktif skala 3. Ya, kita refresh kembali ke APM yang kemarin. Pada manajemen aktif skala 3, yang ketiga adalah melakukan massage voluntary. Berapa lama kita massage? 15 detik. Tidak usah lama-lama, karena kapan dia tidak berkontraksi, maka tidak perlu lama-lama kita massage. Intinya, rahim itu sangat berespon, seharusnya dia sangat berespon. Seharusnya dia sangat berespon dengan massage atau rangsang taktil. Jadi kalau sudah 15 detik sudah cukup sekali itu kita rangsang taktil dan tetap juga tidak mau berkontraksi, berarti memang dia sudah tidak berefek dengan massage. Ya. Tidak usah lama-lama kita massage karena ingat waktu kita sempit sekali untuk mempertahankan kondisi ibu tetap baik. Intinya tugas kalian adalah memastikan pasien itu masih hidup untuk ketemu dengan dokter SPOG. Ya, karena kalau sudah dirujuk dan dia sudah meninggal, apa gunanya dirujuk? Ya. Nah, kemudian kita cek, oh ini kontraksinya tidak ada, maka tegaklah diagnosis perdarahan postpartum et causa atau neuteri. Apa yang dilakukan? Lakukan massage fundus uteri selama maksimal 15 detik. Kemudian kita nilai. Kalau kontraksi sudah bagus, berarti kita bisa lanjut ke skala 4. Tapi kalau belum bagus kontraksi, maka harus dilakukan kompresi bimanual. Nah, kompresi bimanual kita harus memakai handscoon yang panjang karena tangan kita jauh masuk di dalam. Jadi Pak ingat pakai APD. Ya. Idealnya dipakai dua-dua. Tapi yang masuk di tangan BPJS cuma satu. Karena BPJS bilang tangan kanan saja dok yang masuk kalau Astagfirullah. Kan dua-dua terbuka langsung. katanya masih bisa dipakai. Canggih tuh dia. Ya begitulah. Ya, jadi biasanya kita pakai dulu handscoon yang kecil, baru kita double satunya dengan handscoon yang panjang. Ya, anggap yang satunya ini saya pakai handscoon yang kecil ya. Hemat pangkal kaya. Oke, terus kita mau melakukan kompresi bimanual untuk meyakinkan kita bahwa di dalam itu betul-betul optimal bisa kita lakukan kompresi, maka kita harus lakukan eksplorasi dulu sama seperti APN. Kita bersihkan dulu bekuan-bekuan darah ya. Jadi kita masukkan eksplorasi sampai stolsel keluar. Setelah itu caranya melakukan kompresi bimanual. Jadi kita mau bikin KBI ya, kompresi bimanual interna. Masukkan tanganmu secara mencucu, masuk ke dalam ini vagina, masuk ke dalam secara mencucu ya. Kemudian cari fornix anterior ya. Jadi anggaplah ini adalah uterus, ini cervix, di sini adalah fornix anterior, di sini adalah fornix posterior. Masuk secara mencucu, cari fornix anterior. Kalau sudah dapat, kepalkan tangan dan simpan di atas fornix anterior. Tangan yang ada di luar mencengkeram fundus, kemudian kita seperti mendekatkan tangan yang di luar dengan tangan yang di dalam. Jadi seakan-akan kita melipat terus begini. Yang di luar di suprasimpisistok atau di Fundus. Cari fundus. Fundus kan kalau postpartum itu ya mas kira-kira 1 jari atau 2 jari di bawah pusat ya. Fundus, cengkeram fundusnya, kemudian dekatkan dia dengan tanganmu yang ada di dalam.
Ini adalah kompresi bimanual interna. Oke? Nah, kompresi bimanual interna ini kita lakukan selama 5 menit. Baru setelah itu kita nilai. Kan tangan kita ada di sini toh? Kita bisa menilai ini sudah mengeras atau tidak. Kalau sudah mengeras jangan langsung dilepas. Karena bisa saja dia belum maintenance ininya. Kontraksinya. Jadi kita tambahkan 1-2 menit kompresinya, jadi total 7 menit baru kita lepaskan secara perlahan. Kalau sudah bagus kontraksi ya lanjut di kolom 4. Berarti dok pada saat dievaluasi yang setelah 5 menit itu tidak dilonggarkan juga? Tidak, tetap dalam keadaan dalam terkompresi. keadaan Ya, jadi kita kompresi maksimal 5 menit, tidak ada kontraksi, maka langsung kita harus masukkan uterotonika. Kalau dia sudah ada kontraksi, tambah lagi 1-2 menit. Jadi total semuanya 7 menit. Nah, misalnya tidak ada kontraksi, sudah 5 menit ini kita KBI, belum ada juga kontraksi, maka kita minta bantuan dari keluarga pasien untuk melakukan kompresi bimanual eksterna karena kita mau memasukkan uterotonika. Ya, jadi minta panggil keluarga pasien yang mau membantu, tolong dek. Ya. Jadi lokasi dari fornix anterior kalau kita dari luar itu suprasimfisis. Jadi ini simfisis pas di atasnya itu fornix anterior. Jadi kita tekannya itu begini seperti kayak manuver Masanti. Sudah tahu? Sudah saya ajarkan dokter. Jadi ya, manuver Masanti kan kita kayak tinju di suprasimfisis. Ya kayak gitu deh caranya. Kita tekan begini, baru tangan yang satu itu mencengkram begini. Jadi kita ajarkan ke keluarga pasien, ganti di sini. Ini tangan kita masih di dalam, ya, masih di dalam. Kemudian ini kayak mengepal, baru ditekan di sini. Jadi dia kayak seperti dipertemukan. Ya, baru kita keluarkan tangan secara hati-hati. Buka handscoon, kemudian kita masukkan uterotonika. Uterotonika yang kita masukkan adalah metil ergometrin 1 ampul. Itu kita langsung injeksikan intramuskular. Kemudian untuk maintenance-nya kita masukkan oksitosin 2 ampul atau 20 international unit ke dalam larutan RL atau NaCl 500 cc, diguyur. Guyur artinya tetesan cepat ya. Ya, satu asumsi di kita. Karena ada dulu koas guyur pasienku. Tambah shock nih. Saya suruh guyur, dia pergi cari gayung. Ya, diguyur ya dengan tetesan maksimal, tetesan 500. Oke? Setelah sudah dimasukkan, pakai handscoon kembali, gantikan kembali keluarga pasien KBI untuk melakukan KBI. Jadi kalau kita bertindak tim secara tim, tidak perlu ada dilakukan kompresi bimanual eksterna. Jadi kalau kompresi bimanual interna tidak berhasil, maka langsung minta petugas yang lain untuk masukkan uterotonika. Atau kadang malah kita berikan langsung simultan sambil langsung saya siap, operator siap untuk lakukan KBI, petugas yang lain langsung masukkan uterotonika. Bisa juga seperti itu. Oh, tanpa dievaluasi selama 5 menit dulu, dok? Yang penting tidak berhasil di masas. Oh. Ya, kayak gitu. Oke? Sudah? Nah, kita kembali lakukan kompresi KBI, ya. Kita kembali lakukan KBI. Terus kita nilai, tidak perlu ditunggu berapa menit. Begitu sudah masuk uterotonika, kita lanjut kembali melakukan KBI, langsung cek sudah ada kontraksi atau tidak. Karena efek dari metil ergometrin seharusnya langsung cepat muncul kontraksi. Ya. Misalnya sudah ada, ya bisa kita lepaskan lanjut ke kolom 4. Tapi kalau masih belum ada juga, di sini langsung panggil nih keluarganya. Siapa pembuat keputusan? Tabe, siapa pembuat keputusan di sini gitu. Langsung. Nah, inform consent. Ini saya sudah berusaha untuk lakukan pertolongan, masih tetap tidak berkontraksi, berdarah masih banyak. Ini bisa berbahaya, jadi harus segera dirujuk. Tapi tetap juga kalian harus inform consent mati pasiennya. Iya. Jadi dalam perjalanan bisa terjadi apapun.
bisa tiba-tiba berdarah, tetap nanti saya ikut. Ya, jadi dokter itu harus ikut untuk merujuk. Tidak bisa dirujuk lepas, tidak bisa. Jadi nanti saya ikut di perjalanan, kita akan tetap lakukan pertolongan yang sama seperti di sini. Mudah-mudahan bisa sampai Pak, kita sama-sama berdoa sampai di sana bisa masih sempat untuk dilakukan pertolongan. Intinya kalian jangan menjanjikan kalau dirujuk pasti selamat, karena belum tentu juga dia bisa sampai di tempat rujukan. Apalagi kalau tempat rujukannya jauh. Tapi dok, berarti itu BMI-nya sampai kapan kita lakukan? Sampai dirujuk? Hasilnya masih? Iya, jadi kalau kita ambil itu untuk persediaannya itu dibawa untuk ke tempat rujukan deh. Di mana lokasi bank darahnya yang di tempat kita mau merujuk. Jadi nanti berpencar ke keluarga pasien. Jadi itu kita sudah langsung mengatur. Kita kayak seperti leader memang langsung siapa keluarga pasien yang bisa langsung ke ini, ke PMI atau bank darah. Jadi misalnya kita mau rujuk ke Makassar misalnya ya, nah, langsung ada keluarga yang pergi ke PMI untuk mengambil darah. Ada yang ikut, jangan semuanya ikut satu rombongan, dibagi gitu. Oke? Selama di ambulans tadi dok tetap dilakukan KBI. Tetap, jadi harus ada juga keluarga pasien yang ikut di ambulans, karena itu yang membantu kamu. Oke? Nah, sampai di sini kita inform concern bahwa ini harus dirujuk. Nah, biasanya kan pasti pasien akan bertanya atau keluarga pasien, kenapa harus dirujuk dok? Memangnya di sana mau dilakukan apa? Jadi kita jelaskan harus dilakukan operasi untuk diikat pembuluh darah yang ada di rahimnya ibu, untuk diusahakan dia bisa berhenti berdarah dan bisa muncul kontraksi. Tapi kalau ternyata tidak berhasil juga, maka jalan terakhir itu diangkat kandungannya ibu untuk menyelamatkan nyawa. Ya, semua hasilnya ya tergantung Allah masalah hasilnya ya. Tetap kita berusaha, tetap kayak gitu. Biasanya kondisi emergensi, apalagi kalau sudah terjadi penurunan kesadaran, kadang itu kalau di daerah dek susah kita mau merujuk. Susahnya apa? Susah setuju keluarganya. Apalagi kalau ada nih istilah lebih baik saya mati di sini saja dok. Gitu. Ya, jadi biasanya tuh saya memberikan edukasi, itu saya kasih perumpamaan. Ibu misalnya, ibu itu naik di atas mobil yang remnya sudah blong, terus di depan ada jurang. Masih ada kemungkinan ibu selamat kalau ibu lompat. Tapi kalau ibu tidak lompat, pasti ibu tidak selamat, karena pasti jatuh di jurang. Pilih mana bu? Coba lompat. Coba lompat kan ada kemungkinan berhasil, ada kemungkinan tidak. Ya, daripada kita diam saja, biasanya saya kasih begitu perumpamaannya, ya. Karena intinya tidak bisa kita lama-lama melakukan edukasi, harus cepat keputusannya. Beritahu, buat pasien dan keluarga pasien untuk paham bahwa semakin lama keputusan merujuk diambil, semakin lama proses merujuknya, semakin lama ditindaki. Ya, oke. Nah, misalnya sudah setuju untuk dirujuk, maka selama proses rujukan ada dua hal yang selalu harus dilakukan sampai di meja operasi, yaitu yang pertama kompresi bimanual, yang kedua drips oksitosinnya harus tetap lanjut. Jadi kalau kamu merujuk, senjatamu adalah bawa oksitosin sebanyak-banyaknya. Begitupun dengan cairan, tapi jangan lupa dicatat. Harus dicatat berapa cairan yang masuk, berapa oksitosin yang masuk. Karena nanti selamat pasiennya dia jadi udem paru lagi kalau tidak dilakukan balance cairan. Ya. Gitu. Nah, misalnya kita sudah merujuk ini, maka di perjalanan yang bisa kita lakukan adalah kan setengah mati tuh kalau kita melakukan KBI, ya. Kalau kita lakukan KBI seperti ini posisinya, kita pastikan posisinya kalau di ambulans kan kita tidak bisa berdiri, jadi pasti kita berlutut, ya. Dengan posisi seperti ini. Misalnya dia dirujuk dari Toraja ke Rumah Sakit Wahidin. Assalamualaikum. UGD Wahidin 2 pasien. Nggak bisa mau berdiri. Dokternya sama pasiennya, ya. Jadi makanya yang bisa kita lakukan selama perjalanan itu adalah kompresi bimanual eksterna, bisa baku ganti kalian dengan keluarga pasien, atau kompresi aorta abdominalis. Nah ini saya mau ajarkan kompresi aorta abdominalis. Kompresi aorta abdominalis susah-susah gampang. Kali susahnya. Susah gampangnya lagi.
Iya, ambulans. Susah-susah gampang kalau kompresi aorta. Gampangnya kalau pasiennya kurus. Pasiennya kurus tidak gemuk. Ada jika kelebihannya juga. Yang susah kalau dia gemuk. Nah, sekarang kalian lihat ini aorta ya. Aorta ini berjalan di atasnya vertebra. Jadi kalau kita mau melakukan kompresi aorta abdominalis, maka kita harus lakukan penekanan sampai di vertebra. Tembus. Makanya susah kan kalau gemuk. Harus kuat. Ya, posisinya bagaimana? Sama seperti kalau kamu mau RJP. Jadi ini umbilikal, ya umbilikalis, dekatnya umbilikal, di sini kita lakukan penekanan. Jadi yang mana tanganmu yang lebih dominan? Seperti kalau kita mau RJP, ya. Jadi posisinya kita berlutut, kemudian posisinya ini tegak lurus, karena nanti tumpuan kekuatan itu ada di bahu. Kemudian kita tekan, ya. Anggaplah ini saya tangan kiri saya, kita tekan sampai di vertebra. Bagaimana caranya tahu bahwa penekanan kita sudah berhasil? Raba arteri femoralis. Kalau masih berdenyut artinya belum sampai di vertebra. Makanya saya bilang susah-susah gampang. Lebih banyak susahnya nih. 2 kali susahnya kan. Ya? Ya kalau kamu capek lakukan itu, intinya selalu dilakukan kompresi sampai di meja operasi. Jadi kalau kamu capek bikin kompresi ini ya ganti lagi dengan KB ya, suruh keluarga pasien bikin KB, kamu istirahat dulu, kumpul kekuatan, habis itu lanjut lagi estafet Selama 10 jam. ini tidak boleh berhenti, makanya semakin jauh Saya tuh aja bisa langsung bilang, Pak, saya mau Bogor ya. betul. Ada kekuatan. Ganti, Pak. Oke, nah Lebih worth it yang mana, yang abdominalis atau sana juga? kalau kita mau berbicara yang mana lebih bagus kualitasnya adalah KBI, kompresi bimanual interna, karena kita langsung dari dalam. Tapi kalau di antara dua itu sama saja. Oh, sama. Tapi belum tentu didapat yang ini tuh, yang aorta abdominalis. Iya. Kalau dia pasiennya kurus, justru gampang kita bikin aorta abdominalis saja. Ya, sekarang misalnya kadang itu dokter kan seperti kayak MacGyver ya, harus mengikuti kondisi. Jadi misalnya kalian bertugas di daerah, di pulau-pulau misalnya, dimana kalau mau ke rumah sakit untuk mencapai kota kita harus naik, menyeberang sungai dulu misalnya, naik katinting misalnya. Tahu katinting? Perahu. Katinting itu kan kita harus sejajar, kan tidak boleh ada di sampingnya, ya kan? Harus lurus begini. Kira-kira bagaimana cara kita bikin kompresi itu? Yang ada kita tabale sama katintingnya. Iya kan? Tidak bisa. Apa yang bisa kita lakukan untuk sementara adalah, mana minta di kondomku? Ini kita mau melakukan tamponade kondom kateter namanya. Udah ada kateter. Kenapa enggak langsung kondom? Karena dia kualitasnya kurang bagus. Nggak Hanya ada untuk kateter. menahan sementara deh ini. Dari kateter dia. Enggak ada, Kak. Enggak ada, Dok. Di situ. Enggak ada. Mintakan dulu deh. Pergi langsung ke sana cari. Enggak ada. Tamponade kondom kateter. Manado kondom kateter. Jadi kita mau bikin tamponade. Jadi prinsipnya di sini kita mau bikin beban tekan. Tadi ada minta 1. Iya, kenapa tambah berkurang ini? Sidak tas. Sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanya yang sebelum-sebelumnya tadi. Terbayang nih bagaimana emergensinya toh? Iya, Dok. Ya, nangis loh saya. Saya mau yang mana? Saya mau yang mana? Saya mau yang karena kalau dia berarti saya salah, kalau saya masih yang salah. Atau saya masih yang salah.
atas fornix toh. Iya, di atasnya fornix anterior. Mencucu, cari fornix anterior, baru kepala. Terus komunikasi kita di tempat rujukan itu juga sudah harus bagus deh. Jadi bukan berarti pasien itu, untuk pasien yang atonia uteri itu tidak singgah lama di UGD, dia sudah harus langsung didorong ke kamar operasi. Jadi di tempat rujukan kita itu kita sudah harus komunikasi dengan SPOG yang akan menerima kamar operasi, semuanya itu sudah harus terkoordinasi langsung. Jadi begitu sampai pasien itu sudah langsung siap didorong ke kamar operasi. Untuk pemberian metil ergometrinya itu 1 kali saja dok, yang pas di RS? Iya, 1 kali saja, 1 kali. Yang kita refill itu oksitosisnya. Ya. Jadi misalnya ini kita kita mau melakukan tamponade kondom kateter. Jadi kita butuh kateter dan kondom. Kondomnya merek apa dok? Terserah, mau merek apa saja. Mau rasa apa dok? Terserah juga. Mau rasa apa? Rasa pisang kah, stroberi kah, terserah. Mau yang bergerigi, tidak bergerigi juga terserah. Yang penting dia tidak bolong. Ya, jadi kita masukkan iya deh, kan ada pelumasnya. Anggap tangan saya yang satunya pakai handscoon ya. Jadi kita masukkan kondom itu di kateter, melewati di sini kan ada balon di sini ya. Ada balonnya tuh di sini. Yang kateter. Nah, sampai melewati balonnya, kemudian kita ikat dengan benang. Ikat dengan benang. Jadi kita ikat di sini, anggaplah dia terikat begini. Kemudian setelah itu baru kita kembangkan balonnya yang ada di sini. Kita kembangkan supaya dia tidak terbuka. Dia terfiksasi ya. Jadi kita kembangkan balonnya ya di sini ya. Kita ini supaya dia menggembung di dalam. Habis itu kita ambil, kita pasang spekulum. Kemudian kita jepit di sini. Kita masukkan ke dalam kafum uteri. Masukkan ini ke dalam kafum uteri ya. Kalau sudah, hubungkan ini dengan infuset atau transfusi set, kemudian peras cairannya. Jadi nanti cairannya akan masuk di sini. Jadi nanti tuh kayak balon, kalau kita isi air, dia akan mengembang. Jadi pembuluh darah yang terbuka itu ini akan terbeban tekan dengan adanya ini, makanya dibilang tamponade. Ya, ini kondom bisa menampung 2 liter. Apakah harus 2 liter dok? Tidak usah juga sampai 2 liter. Kita raba di luar. Kalau kita sudah raba dia mengeras uterus, sudah stop. Jadi kalau sudah kita peras cairannya, sudah masuk, ini kita klem supaya mencegah dia cairannya tidak keluar kembali. Lewat nih, naik ke tinting. Nanti kembali. Selama dipersiapkan tetap di KBE dari tadi. Ya, selama dipersiapkan ya tetap KBE. Keluarga KBE. Nah kalau sudah sampai nih di mobil ambulans, KBE lagi. buka ini baru kembali lagi KBE. Ya, karena ingat tamponade itu dia hanya menahan sementara. Tapi kalau terpaksa enggak Enggak lah. Tapi Ada pertanyaan? proses pemasangannya kayak gimana? Dilepas klemnya. Ya kalau ini dibuka klemnya ya. Kemudian dibuka Aspirasi. ininya juga balonnya, tarik nih keluar. Kan nanti juga airnya ini akan Keluar banyak juga. yang keluar. Ikut semuanya diisi dulu air dok, baru dibaloning atau dibaloning? Kalau diisi air baru nggak bisa. bagaimana caranya mau masuk di dalam? Berapa lama dok waktu pemasangannya terus selama di dalam? Maksudnya? Waktu Bisa sampai lagi iya. KBI. Ya intinya Maksimal kamu bisa maksimal nih, jamnya. kamu memungkinkan nih untuk melakukan KBI, KBE atau aorta abdominalis, maka diganti nih dibuka. Karena ingat ini hanya sementara. Kalau dari segi kualitas dia tidak dia hanya menahan sementara. Jadi
meskipun dia tertahan, kita lihat di luar tidak ada keluar darah, bisa saja terjadi penumpukan darah di dalam. Ada lagi? Tadi tapi dok, sambil kalau dipasang ini tampon adanya sambil KBE atau aja? Ini ada pecahnya di dalam. Dikatinting jadi. Ayo sedih. Tunggu, saya bikin tekan titik. Sampai bagi dari titik. Udah bisa ngapa-ngapain kalau Sampai tekan bikin di titik. tempat yang bagus. Ya, intinya sudah memungkinkan. Makanya di bagan itu, di skema itu yang disarankan adalah KBE atau kaut abdominalis gitu. Tapi kalau memang kondisinya tidak bisa sekali, bisa untuk sementara kita lakukan tamponade. Pertanyaannya, Dok, daerah tempatku bertugas terpencil sekali, tidak ada kondom. Ya Allah, Maka kita bisa pakai handscoon. iya kan steril kalau balon steril. Ya, yang penting steril kan gitu dulu. Yang penting steril. Ya kan biar kita tiba masa tiba akal. Masalah infeksi itu di masalah di belakang. Nanti kita bom dengan antibiotik. Yang penting kan dia tidak kehabisan darah, Bu. Iya, betul lagi kalau antibiotik kalau infeksi masih bisa aja. Apa kalau habis darahnya? Ada pertanyaan sebelum saya pindah ke tisu. Lebih Ya, kuat kalau begini. tangannya bukan Baru satu teh. tangannya kan masuk mencuci begini. Kalau sudah di fornix anterior dia begini, Ya, dia mengepal begini begini. atau begini. Sembarang yang penting kamu mengepal kayak meninju gitu, kamu kayak meninju. Yang mana kekuatan tadi? Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada, saya pindah ke tisu. Semakin berapa? Pernah nonton satu-satu. Nah, misalnya Lagi biar nih. pasien dirujuk memang dengan retensio placenta, atau kita tolong partusnya, terus sudah 30 menit bayi lahir, placenta belum lahir. Sudah 15 menit dari pemberian oksitosin yang kedua, placenta belum lahir. Maka tegaklah diagnosis retensio placenta ya, perdarahan postpartum et causa retensio placenta. Jadi kalau kita pegang pasti tonus bagus ya, tonus bagus. Makanya kita pindah ke T yang kedua yaitu tisu. Nah, untuk retensio placenta dan res placenta pertanyaannya adalah mana lebih bagus, Dok, res placenta atau retensio placenta? Lebih bagus retensio placenta dibandingkan res placenta. Jadi kalau kalian ragu-ragu melakukan manual placenta atau manual placentanya, kalian coba ikannya melekat sekali, tidak usah dipaksa, rujuk dia dalam kondisi retensio placenta dibandingkan dengan kondisi res placenta. Kalau kalian Jangan paksa kan dipaksa. artinya tercabik-cabik ya. Iya. Nah, berarti masih ada sisa di dalam, artinya dia dalam kondisi res placenta. Placenta itu masih bisa bertindak sebagai tampon di dalam. Jadi masih lebih sedikit perdarahannya kalau retensio placenta dibandingkan res placenta. Kalau res placenta sudah lebih banyak mulut pembuluh darah yang terbuka. Jadi resiko shocknya itu bisa lebih besar. Dan ingat 4T ini bisa berputar ke atonya. Jadi kalau res placenta dan dia penanganan awal kalian tidak bagus, dia akan menjadi atomnya. Kenapa? Karena otak akan memerintahkan, oh berdarah di bawah. Otak pasti suruh uterus berkontraksi, padahal masalahnya bukan dikontraksi. Capek kontraksi terus uterus masih tetap berdarah. Akhirnya lama-lama dia capek. Ngambek kontraksi atau yang juga. Begitupun dengan ya sensitif ini terus yang Cewek lagi. Cewek juga emang. ya, karena memang cewek jagonya terus. Ya, jadi intinya harus penanganan awal yang tepat, yang cepat. Nah, anggaplah misalnya sudah tegak retensio placenta. Jadi kalau tempat kita bertugas dengan tempat rujukan itu tidak terlalu jauh, ya. Transportnya ke sana juga gampang, kita sudah kontak juga di tempat rujukan. Apabila gagal manual placenta, maka bisa segera dirujuk.
maka boleh kalian lakukan manual placenta ya. Tapi kalau jauh tempatnya kalian, misalnya jaraknya jauh sekali, susah untuk mencapai tempat rujukan, tidak bisa dalam waktu yang cepat, lebih baik rujuk dia dalam kondisi retention placenta. Tapi bekali dia dengan infus dan bekali dengan drips oksitosin. Baik dia retensio maupun rest placenta, kita harus berikan drips oksitosin 20 international unit dalam ml atau NaCl 500 cc. Kayak gitu, oke? Nah, misalnya kita mau melakukan, ingat kalau untuk retensio jangan lupa cek kembali kandung kemih ya. Karena banyak sekali itu pasien dirujuk ke rumah sakit dengan retensio placenta, sampai di rumah sakit sudah dipasangi kateter, keluar banyak sekali urinnya, lahir kami placentanya. Jadi ternyata dia tertahan gara-gara kandung kemih yang penuh ya. Jadi jangan lupa kosongkan kandung kemih, kemudian lakukan PTT dengan Brand Andrew. Kalau tidak berhasil, maka sudah harus indikasi kita lakukan manual placenta. Nah, kemarin saya ajarkan untuk melakukan PTT, kita pegang seperti ini, kemudian kita tegangkan ya. Nah, untuk manual placenta kita pegang dengan tangan kiri, tetap ditegangkan dengan tangan kiri, kita pegang klemnya saja. Tangan kanan sama pakai juga handscoon panjang, kita susuri tali pusat. Jadi tali pusat itu sebagai markernya kita. Susuri tali pusat ya, jadi tangan juga kayak mencucu begini, kita susuri tali pusat sampai kita dapat pangkalnya plasenta. Kalau sudah kita dapat pangkalnya plasenta, ini sudah boleh kita lepas. Kemudian tangan kita pindahkan ke fundus uteri. Oke? Nah, kita fiksasi di fundus agar kita bisa lebih mudah untuk mencapai endometrium. Nah, terus cara melakukan manual placenta adalah kita mau melepaskan perlekatan placenta dengan endometrium itu menggunakan sisi ulnernya tangan kalian. Jadi sini. Jadi ini yang bertindak sebagai bilah. Ya, jadi kalau kayak begini dia melekat, maka ini yang kita pakai untuk melepaskan perlengketannya. Oke. Jadi sudah sampai di pangkalnya tali pusat ya. Kita cari tepinya. Jadi ini tangan di sini, mana tadi uterus? Ya. Ini kita cengkram fundus. Ya, tadi kita sudah dapat ini ya toh, pangkal dari tali pusat. Kemudian kita cari tepinya. Kemudian kita melakukan manual placenta. Jadi kita lepaskan perlekatannya. Ini tangan kalian tidak boleh keluar kalau semuanya belum terlepas. Jadi satu kali masuk. Ini sangat tidak nyaman. Jadi sangat butuh kerjasama dari pasien. Ya, ini kita lakukan seperti ini. Nah, misalnya pasien tiba-tiba ndena perasaannya, jangan dipaksa juga ya. Karena dede ibu tahan begini dulu bu. Misalnya tidak boleh. Karena pasien ambang nyerinya itu beda-beda. Dia bisa saja jatuh, kalau dia sudah refleks vasovagal dia bisa shock neurogenik. Jadi kalau dok berhenti dulu dok, udah enak skip perasaanku, keringat dingin kah, atau misalnya gelap nih penglihatanku, berhenti, tapi tanganmu tetap di dalam, nggak boleh keluar. Ya, jadi kasih enak dulu perasaannya, minta keluarga pasien kasih minum kah atau apa ya. Nah, kalau ada petugas medis yang lain bisa sekalian diukur TTV-nya. Kalau sudah enak perasaannya baru kita lanjut. Ya. Jadi nanti semuanya kalau sudah terlepas, maka plasenta itu akan ada di telapak tanganmu. Seperti ini. Toh semuanya sudah. Jadi begini terus posisi, tidak dibolak-balik ini tangan ya. Jadi ini seperti ini, pakai sisi ulner sampai seluruhnya terlepas. Berarti kamu sudah bisa mencengkram plasenta. Nah, kalau kamu sudah cengkram plasenta, ini ditarik keluar plasentanya, tangan pindah melakukan Brand Andrew. Ya, gitu. Ya, melakukan Brand Andrew. Kenapa harus dilakukan Brand Andrew ya? Supaya tidak ikut keluar putar rahim. Pernah dengar kasus yang viral siapa itu selebgram Dokter Gia, kasusnya rahim copot. Ya, itu terjadi karena dukunnya itu masih lahir,
dia menarik plasenta, tidak melakukan brain endro yang jadinya keluar juga rahimnya. Terus belum selesai bodohnya, dia apa ini? Dia pergi tarik lagi, nah gitu, putuslah. Ada beri kantong plastik. Iya, rahim copot namanya. Dan double bodohnya. Double kisotanya. Kayak gitu, oke? Ada pertanyaan untuk manual plasenta? Gampang nih. Amin. Tidak apa-apa rujuk dengan retensio, tapi jangan memang kau rujuk pasien dengan retensio baru kau tidak drips ke oksitosin. Ya, pasang infus drips oksitosin. Setelah ditegakkan diagnosa. Ya, misalnya tidak memungkinkan untuk dilakukan manual plasenta, rujuk dalam kondisi retensio, tapi dia dengan terdrips oksitosin. Karena untuk mempertahankan kontraksi uterus deh. Karena kalau capek berkontraksi uterus, atonia nanti sampai di rumah sakit bukan retensio, atonia. Oke? Nah, berikutnya yang berhubungan dengan tisu. Ada kondisi yang kita sebut inversio uteri. Nah, itu tadi kasus yang rahim copot. Inversio uteri itu rahim ikut lahir. Pertanyaannya bagaimana membedakan inversio uteri dengan ini prolaps uteri? Prolaps itu uterus lahir juga. Bagaimana membedakannya? Kayaknya selesai nih mereka. Kau ambil kertas pula.